Kali ini kita akan sepil kuota KIP kuliah di tahun 2024 untuk beberapa perguruan tinggi negeri yang bisa kita himpun informasinya. Tentu tidak semudah itu kita bisa mengakses kuota KIP kuliah di semua perguruan tinggi, jadi mungkin tidak lengkap informasi yang kita sajikan dan mungkin ada jumlah kuota yang tidak presisi, tetapi kita mencoba mengambil dari sumber-sumber yang dimiliki oleh kampus yang kita share. Jadi kita sampaikan mungkin tidak presisi sekali karena ada kemungkinan ketika kita mencomot informasinya ternyata masih berjalan proses KIP kuliah tambahan sehingga kuotanya bisa lebih dari yang kita share kali ini. Saya akan bacakan beberapa kuota yang dimiliki oleh kampus-kampus yang kita himpun dan kita juga kasih catatan kriteria persaingannya ya, kriteria tingkat persaingan. Kalau sedang berarti ya antara jumlah pelamar dan jumlah kuota kurang lebih memadai. Artinya hampir 90% pelamarnya pasti lolos. Sedangkan kalau ketat itu tandanya banyak yang dinyatakan tidak lolos karena kekurangan kuota KIP kuliah. Itu catatan yang kita berikan. Meskipun mungkin juga ada yang tidak sepakat dengan catatan kita, ya tentu ini ikhtiar kita untuk memberikan sedikit gambaran seberapa ketat persaingan KIP kuliah di kampus yang kalian akan tuju. Kuota untuk Universitas Padjadjaran tahun 2024 ialah 1.291 dengan tingkat persaingan sedang, artinya sampai jalur mandiri masih ada kesempatan. Di Universitas Pendidikan Indonesia itu 1.492. Pada rilis terakhir beberapa pemilik KIP di jalur mandiri juga bisa dapat, tetapi banyak yang dinyatakan nggak lulus juga di UPI KIP kuliahnya. Kemudian Universitas Jambi 1288, Universitas Syah Kuala 1790. Kita sebut ketat karena dari SNBP pelamar yang diterima itu banyak dari KIP kuliah, kemudian dari SNBT juga banyak dari KIP kuliah. Mungkin angkanya bisa lebih dari ini kuotanya karena punya peluang Universitas Syah Kuala ini mengajukan KIP kuliah tambahan. Data yang kita peroleh di video ini ialah sebelum dapat KIP kuliah tambahan. Kemudian Universitas Lambung Mangkurat 933, Institut Teknologi Bandung 787, ini kita kategorikan sedang. Peluang beasiswa KIP kuliah di ITB bisa dikatakan agak longgar, dan kalaupun nggak keterima KIP kuliah masih ada kesempatan untuk dilempar di beasiswa lainnya yang dimiliki ITB. Nah, kemudian lanjut Universitas Samudra 517, kita kategorikan ketat. IPB University 1236. IPB ini cenderung proses seleksinya sangat detail dan kalau memang dianggap tidak layak ya berarti langsung kena UKT. Lalu Universitas Gadjah Mada ini jalur mandirinya kuotanya sangat banyak untuk KIP kuliah 1906 total yang kita dapatkan informasinya, dan dari semua jalur bisa ya, SNBP, SNBT, penelusuran bibit unggul, dan juga jalur mandirinya UGM. Lalu Universitas Hasanuddin 1869, kemudian Universitas Brawijaya 1595, Universitas Udayana 784, Universitas Tidar 605, kita kategorikan ketat. Kemudian Universitas Erlangga 1200, ini sampai jalur mandiri ada KIP kuliahnya, jadi teman-teman yang pengen kuliah di UNER bisa memanfaatkan seluruh jalur masuk UNER. Kemudian Universitas Negeri Semarang 1828, ini semua jalur juga bisa dengan catatan ya tadi seleksinya mirip-mirip IPB, sangat ketat. Nanti kalau diverifikasi data dinyatakan tidak lolos ya berarti tidak lolos. Kemudian Universitas Negeri Yogyakarta 1616, ini jalur mandiri kemarin tahun 2024 juga masih ada sisa kuota. Lalu Universitas Negeri Malang 1729, ini jalur mandirinya kemarin kayaknya
agak tidak buka karena yang keterima dari SNBP, SNBT sudah banyak sekali. Universitas Negeri Jember 1624 ini juga sangat ketat. Lalu Universitas Negeri Surabaya 1045 mungkin ada kuota tambahan, kita nggak tahu. Ini sangat ketat sekali karena yang keterima di SNBT kalau nggak salah 2000 lebih ya dari pelamar KIP kuliah, sementara kuotanya hanya 1045, mungkin ada tambahan. Kemudian Universitas Trunojoyo Madura 1694 ini juga ketat. Universitas Riau 1378, Universitas Sriwijaya 1444, Universitas Andalas 1452, kemudian ITS 1050. ITS agak lebih longgar. Kemudian untuk Universitas Riau, Sriwijaya, dan Andalas, kita sarankan teman-teman berjuang di SNBP dan SNBT ya. Pintu masuknya lewat kedua jalur itu untuk bisa dapat peluang KIP kuliah. Kalau ITS itu jalur seleksi beasiswa, jalur mandiri beasiswa masih bisa KIP kuliah. Tapi kalau jalur mandiri reguler tahun kemarin tidak bisa KIP kuliah. Kemudian Universitas Tanjung Pura ini juga cukup ketat, sangat ketat, 910. Universitas Diponegoro sampai jalur mandiri masih ada buka, ini lebih longgar gitu ya, 1628. Kemudian Universitas Sumatera Utara 1576. UPN Veteran Yogyakarta 587, UPN Veteran Jawa Timur 811, kemudian Universitas Negeri Lampung 635. Catatan saya untuk dua UPN ini ya tentu maksimalkan di jalur SNBP SNBT. Kemudian untuk Universitas Negeri Lampung mungkin angkanya lebih dari 635, mungkin dapat tambahan kuota yang cukup lumayan gitu ya, karena yang diterima dari SNBP aja hampir 1000 atau mungkin 1000 lebih, di SNBT juga 1000 lebih, sehingga kalau kuotanya hanya 635 ya bunuh diri lah ya, sangat sulit untuk keterima KIP kuliahnya kan gitu. Kemungkinan kuotanya juga bisa tembus 1000 lah kalau mengajukan KIP kuliah tambahan. Ini data yang sebelum ada KIP kuliah tambahan. Kemudian Universitas Bengkulu 628, Universitas Malikus Saleh 2191, Universitas Negeri Makassar 1837, Universitas Tanjung Pura 892, kemudian Universitas Tadulako 1543, Universitas Negeri Jakarta 1360. Untuk Universitas Bengkulu, Malikus Saleh, Negeri Makassar, Tanjung Pura, Tadulako, manfaatkan jalur SNBP SNBT, jangan terlalu berharap ada jalur mandiri. Kemudian Universitas Negeri Jakarta ini longgar ya, 1360, sebagian jalur mandiri juga bisa daftar KIP kuliah. Baru 36 kampus yang datanya bisa kita himpun. Itu catatan kita. Saya sampaikan sekali lagi, mungkin masih ada pergeseran angka yang tidak presisi, tetapi ini adalah data awal yang kita peroleh gitu ya. Semoga bisa menjadikan beberapa rujukan bagi teman-teman yang pengen daftar KIP kuliah 2025.